Wah wah wah, ada apa ini? Emil Audero dikabarkan batal debut bersama timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Nah, ini baru super top Marco Top. Fans Garuda harus simak ini. Manajer timnas Indonesia akui kehebatan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Ini kehebatan mereka yang pasti bikin kalian bahagia saat mendengarnya. Nah ini nih, sepertinya takut diserang fans Garuda. Pundit Belanda akhirnya klarifikasi soal timnas Indonesia. Ini dia yang disampaikannya, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Waduh, ada apa ini? Padahal sudah kalah. Pelatih Bahrain masih ungkit timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan mengejutkan Emil Audero batal debut bersama timnas Indonesia. Kabar kurang menyenangkan datang bagi pencinta sepak bola Indonesia. Emil Audero, kiper yang sangat dinantikan debutnya bersama timnas Indonesia, bisa saja batal tampil melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Penyebabnya, klubnya Palermo berpotensi bermain hingga partai final playoff Serie B untuk memperebutkan tiket promosi ke Serie A. Sebagai salah satu rekrutan baru di posisi penjaga gawang, Emil Audero menjadi harapan besar bagi timnas Indonesia. Kesempatan debutnya semakin terbuka lebar setelah Maarten Paes dipastikan absen akibat akumulasi kartu. Seharusnya ini menjadi momen spesial bagi Emil Audero untuk pertama kalinya mengenakan seragam Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Namun ada kemungkinan besar bahwa debut tersebut harus tertunda atau bahkan batal jika Palermo terus melaju di babak playoff. Saat ini Palermo tengah berjuang di papan tengah klasemen Serie B. Dengan masih tersisa 7 pekan pertandingan sebelum musim 2024-2025 berakhir, peluang Palermo untuk masuk ke zona playoff masih terbuka lebar. Berdasarkan regulasi Serie B, hanya 3 tim yang berhak promosi ke Serie A, 2 tim teratas secara otomatis. Sementara 1 tim lainnya harus melalui babak playoff yang diikuti oleh peringkat 3 hingga 8. Jika Palermo mampu mengamankan posisi di 8 besar, mereka akan melanjutkan perjuangan di fase playoff. Babak ini sendiri dijadwalkan berlangsung mulai 15 Mei hingga final pada 1 Juni 2025. Artinya jika Palermo mencapai partai final, Emil Audero baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia hanya 2 atau 3 hari sebelum laga melawan Cina. Bila skenario terburuk terjadi dan Palermo melaju hingga final playoff, Emil Audero harus menghadapi tantangan besar. Perjalanan dari Italia ke Indonesia jelas bukan hal yang mudah, terutama dengan perbedaan waktu yang signifikan. Jet lag dan minimnya waktu persiapan bisa mempengaruhi performa Emil Audero jika tetap dipaksakan untuk tampil. Sebagai pelatih, Patrick Kluivert tentu harus mempersiapkan skenario cadangan. Jika Emil Audero batal tampil, timnas Indonesia masih memiliki beberapa opsi penjaga gawang lain seperti Nado Argawinata dan Hernando Ari Sutaryadi. Keduanya telah memiliki pengalaman bersama skuad Garuda dan siap mengisi kekosongan jika diperlukan. Debut Emil Audero bersama timnas Indonesia tentunya menjadi momen yang sangat dinantikan oleh banyak pendukung. Namun situasi ini menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit. Apakah menurut Anda Emil Audero sebaiknya tetap dipanggil meskipun dengan persiapan minim? Atau sebaiknya Patrick Kluivert lebih mengandalkan kiper lain yang sudah siap sepenuhnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manajer timnas Indonesia akui kehebatan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Manajer timnas Indonesia Sumarji tidak ragu untuk mengakui kehebatan 2 sosok kunci di tim kepelatihan, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat.
Keduanya dianggap sebagai otak strategi yang mampu merancang taktik terbaik bagi tim Garuda. Setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia langsung bangkit dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain. Sumarji menilai bahwa perubahan ini bukan hanya soal mental, tetapi juga berkat strategi jitu yang dirancang oleh Pastoor dan Lanzaat. Kekalahan dari Australia memang sangat menyakitkan bagi timnas Indonesia. Sumarji bahkan mengakui bahwa membangkitkan semangat pemain setelah hasil buruk tersebut bukanlah tugas yang mudah. Namun berkat kepemimpinan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, tim berhasil kembali percaya diri. Kluivert menanamkan mentalitas bahwa timnas Indonesia harus pulang dengan kepala tegak, tak peduli hasil sebelumnya. Motivasi ini terbukti efektif ketika skuad Garuda mampu tampil solid dan mengalahkan Bahrain di Jakarta. Dalam hal taktik, peran Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sangatlah vital. Sumarji menegaskan bahwa strategi yang mereka rumuskan sangat tepat sasaran. Pastoor dengan pengalaman dan analisis tajamnya mampu mengevaluasi kelemahan yang terjadi saat melawan Australia dan menerapkannya sebagai pembelajaran dalam pertandingan berikutnya. Sepak bola tidak selalu harus indah, yang penting menang, tegas Sumarji mengutip filosofi yang dipegang oleh Pastoor. Strategi ini terlihat jelas dalam pertandingan melawan Bahrain, di mana timnas Indonesia bermain lebih pragmatis tetapi tetap efektif dalam meraih kemenangan. Analisis yang dilakukan oleh tim kepelatihan juga mencakup detail-detail penting, seperti kesalahan dalam bola mati dan pola serangan lawan. Pastoor mampu menjelaskan dengan jelas kepada para pemain, sehingga mereka benar-benar memahami apa yang harus dilakukan di lapangan. Menurut Sumarji, strategi yang diterapkan oleh Pastoor dan Lanzaat kini menjadi fondasi utama permainan timnas Indonesia. Dengan kehadiran dua pelatih berkualitas ini, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif di laga selanjutnya melawan Cina dan Jepang. Melihat kualitas tim kepelatihan saat ini, ekspektasi tinggi dari para pendukung tentu sangat wajar. Jika strategi yang diterapkan bisa berjalan maksimal, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan tampil dominan dan membantai Cina serta Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju bahwa timnas Indonesia benar-benar siap untuk bersaing dengan tim-tim besar Asia? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Pundit Belanda akhirnya klarifikasi soal timnas Indonesia. Jurnalis ESPN asal Belanda, Kees Kwakman, menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang meremehkan timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Komentar kontroversialnya memicu reaksi keras dari warganet Indonesia yang merasa bahwa pernyataan tersebut tidak menghargai perjuangan timnas Garuda. Kees Kwakman menyampaikan opininya setelah menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Meskipun demikian, Kwakman tetap menganggap pertandingan tersebut tidak menarik. Selama menonton pertandingan itu, saya sama sekali tidak menikmatinya, ujar Kwakman dalam wawancara dengan Football Premier. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya lebih memilih bermain rumikub bersama putrinya daripada menonton pertandingan yang menurutnya tidak layak berada di level Piala Dunia. Pernyataan tersebut diperparah dengan komentarnya yang menjeratkan bahwa Piala Dunia akan menjadi kurang menarik jika timnas Indonesia lolos ke turnamen tersebut. Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka yang mengejar impian. Tapi jika nanti harus menonton Romania melawan Sudan di Piala Dunia, saya lebih memilih bekerja saja, tambahnya. Setelah komentar tersebut tersebar luas, warganet Indonesia bereaksi dengan kemarahan. Banyak yang menganggap bahwa Kwakman tidak menghormati kerja keras timnas Indonesia yang berjuang keras di babak kualifikasi. Akibatnya, akun Instagram Kwakman dilaporkan hilang setelah mengalami serangan bertubi-tubi dari warganet tanah air. Tak hanya itu, beberapa netizen bahkan mengancam Kwakman melalui media sosial, sesuatu yang kemudian ia akui sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Setelah menuai banyak kecaman, Kees Kwakman akhirnya memberikan klarifikasi atas pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa maksud dari komentarnya telah disalahartikan dan diterjemahkan dengan cara yang berbeda di Indonesia. Situasinya cukup intens. Mereka menerjemahkan kata-kata saya dari minggu lalu, dan sayangnya berita itu muncul sedikit berbeda di sana, ungkap Kwakman kepada Football Premier. Ia juga mengakui bahwa supporter timnas Indonesia memiliki kebanggaan yang besar terhadap tim mereka, sehingga wajar jika merasa tersinggung oleh komentarnya. Mereka adalah orang-orang yang bangga tentu saja dan merasa agak tersinggung. Tetapi tentu saja bukan itu maksud saya. Sebagai bentuk klarifikasi, Kwakman menyatakan bahwa dirinya tetap mendukung timnas Indonesia dan berharap mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ia juga menyebut bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan dua asisten timnas Indonesia, Denny Lanza dan Alex Pastoor. Saya katakan minggu lalu bahwa apa yang terjadi di sana, dalam kurung Indonesia, sungguh luar biasa dan saya benar-benar mendoakan mereka agar sukses, katanya. Dan jika mereka lolos, mereka layak berada di Piala Dunia, sesederhana itu. Pelatih Bahrain masih ungkit timnas Indonesia. Meskipun timnas Indonesia telah mengalahkan Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Bahrain Dragan Talajic masih mengungkit peluang skuad Garuda untuk tersingkir. Kemenangan dramatis yang diraih timnas Indonesia memang membuka jalan bagi mereka untuk tetap bersaing di babak kualifikasi berikutnya. Namun Talajic tetap menegaskan bahwa peluang Indonesia untuk melaju masih belum sepenuhnya aman. Dalam pernyataannya, Dragan Talajic menyebutkan bahwa timnas Indonesia memang memiliki posisi yang lebih baik dibanding Bahrain saat ini. Namun ia menyoroti dua pertandingan sisa yang akan menentukan nasib skuad asuhan Patrick Kluivert. Posisi 3 dan 4 masih terbuka. Timnas Indonesia berada di posisi yang sedikit lebih baik dari kami. Tetapi Anda harus memainkan satu pertandingan lagi dengan Jepang. Dan itu berarti masih terbuka. Tetapi Anda berada di posisi yang lebih baik untuk satu langkah dari kami, ujar Talajic dikutip dari GDN Online. Pelatih asal Kroasia itu mengingatkan bahwa persaingan di grup ini sangat ketat dan segalanya masih bisa terjadi. Ia menyoroti skenario di mana timnas Indonesia bisa saja tergeser jika mengalami hasil buruk dalam dua laga terakhir. Jika timnas Indonesia kalah melawan Cina dan Jepang, maka peluang mereka untuk lolos bisa terancam. Bahkan jika hanya meraih hasil imbang melawan Cina dan kalah dari Jepang, posisi mereka masih bisa digeser oleh Bahrain atau Cina. Pernyataan Talajic ini tentu mengundang berbagai reaksi dari pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian menilai bahwa ucapan sang pelatih hanya sebagai bentuk ketidakrelaan menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Ada juga yang menganggap bahwa pernyataan tersebut memang realistis karena perjuangan Garuda masih belum selesai. Dengan dua pertandingan tersisa, timnas Indonesia harus bekerja lebih keras untuk memastikan tiket ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia saat ini memang sedang dalam tren positif di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kemenangan atas Bahrain menjadi bukti bahwa skuad Garuda mampu bersaing di level Asia. Namun tantangan yang lebih besar menanti, terutama melawan Jepang yang merupakan tim unggulan di grup ini. Skuad Garuda harus menunjukkan mental juara dan strategi yang matang untuk memastikan hasil terbaik dalam dua laga mendatang. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu mengamankan tiket ke babak berikutnya? Atau justru ada kemungkinan skenario buruk yang disebutkan Talajic bisa terjadi? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bahrain lagi-lagi buat gara-gara timnas Indonesia terancam dapat sanksi FIFA usai menang lawan Bahrain. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan usai meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain dalam matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa, 25 Maret 2025. Kemenangan yang seharusnya dirayakan dengan sukacita justru membawa potensi ancaman sanksi dari FIFA. Hal ini dipicu oleh insiden sebelum pertandingan yang melibatkan para supporter timnas Indonesia. Insiden tersebut terjadi saat lagu kebangsaan Bahrain dikumandangkan sebelum kick-off.
Ribuan supporter Indonesia yang memadati stadion disebut-sebut menyoraki lagu kebangsaan tim tamu yang membuat pelatih Bahrain Dragan Talajic merasa kecewa dan menyayangkan aksi tersebut. Dalam konferensi pers pasca laga, Talajic secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap supporter Indonesia yang dianggapnya tidak menghormati lagu kebangsaan negaranya. Saya mewakili kerajaan Bahrain. Saya menyesal ketika lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65.000 penonton yang ada di stadion. Saya tahu Indonesia sebenarnya bisa lebih baik, terima kasih, ujar Dragan Talajic dalam konferensi persnya. Peristiwa ini memunculkan kekhawatiran bahwa FIFA dapat menjatuhkan sanksi kepada PSSI atas tindakan suporternya. Sebab kejadian serupa pernah menimpa Bahrain saat menjamu Jepang dalam matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September 2024. Saat itu supporter Bahrain juga membunyikan peluit saat lagu kebangsaan Jepang berkumandang. Akibatnya Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) dijatuhi denda sebesar 5.000 franc Swiss atau sekitar 94 juta rupiah oleh FIFA. Selain itu, BFA juga dikenai sanksi tambahan karena ulah supporter yang menyalakan laser ke arah pemain Jepang Ayase Oda. Jika FIFA menerapkan kebijakan yang sama, bukan tidak mungkin PSSI juga akan dijatuhi sanksi berupa denda atau hukuman lainnya. Hal ini tentu menjadi peringatan bagi supporter Indonesia untuk lebih menjaga sikap saat mendukung tim nasional agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Di sisi lain, meskipun ada potensi sanksi dari FIFA, timnas Indonesia tetap berada dalam jalur yang tepat untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi keempat klasemen dengan 9 poin, unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina yang berada di peringkat kelima dan keenam. Peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya masih terbuka lebar. Jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina dalam laga berikutnya pada 5 Juni 2025, serta Bahrain gagal meraih kemenangan melawan Arab Saudi, maka tiket ke babak keempat akan dikantongi oleh skuad asuhan Shin Tae-yong. Bahkan Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan finish sebagai runner-up grup C. Namun skenario ini hanya bisa terjadi jika Indonesia berhasil menang atas Cina dan Jepang, sementara Australia hanya mampu mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan terakhirnya melawan Jepang dan Arab Saudi. Bagaimana menurut kalian, apakah FIFA benar-benar akan menjatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia? Dan apakah skuad Garuda mampu memaksimalkan peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Calon lawan timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada beberapa negara yang berpotensi menjadi calon lawan skuad Garuda. Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Timnas Indonesia berada di bawah Jepang yang memimpin grup C dengan 20 poin. Kemudian Australia di peringkat kedua dengan 13 poin dan Arab Saudi dengan 10 poin di urutan ketiga. Peringkat pertama dan kedua di setiap grup di round 3 ini akan meraih tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat keempat dan kelima dari masing-masing grup akan melanjutkan perjuangan ke round 4 untuk memperebutkan 2 tiket tersisa. Indonesia butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke round 4. Namun secara matematika masih ada peluang bagi skuad Garuda untuk finish kedua dengan bergantung pada hasil Australia dan Arab Saudi di 2 laga sisa. Jika benar FIFA menghukum Australia dengan kekalahan WO akibat pelanggaran yang dilakukan Cameron Burgess, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 3 poin. Hal ini bisa membuat Indonesia naik ke peringkat kedua, yang berarti tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus melalui round 4.
Calon lawan Indonesia jika lolos round 4. Jika Indonesia harus melewati round 4, maka calon lawannya bisa datang dari tim-tim kuat Asia, terutama dari Timur Tengah. Sejauh ini dari grup A ada Uni Emirat Arab dan Qatar. Sementara dari grup B berpotensi diisi oleh Irak dan Oman. Di round 4 nantinya akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Pemuncak klasemen di round 4 akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat kedua dari masing-masing grup akan menjalani playoff antar konfederasi. Sepanjang round 3, Timnas Indonesia menunjukkan tren positif saat menghadapi tim dari Timur Tengah. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Arab Saudi dan Bahrain di kandang serta menahan imbang saat bermain tandang. Namun, yang patut diwaspadai adalah Irak. Timnas Indonesia 2 kali dipermalukan Irak saat bertemu di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, saat itu skuad Timnas Indonesia belum diperkuat oleh para pemain naturalisasi top seperti Ole Romenik, Kevin Dix, Joy Pelupes, Calvin Verdonk, Liano Reinders, hingga Mas Hilgers. Melihat skenario yang ada, perjuangan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Jika kemenangan WO atas Australia benar-benar terjadi, maka skuad Garuda bisa langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia tanpa harus berjuang lebih lama. Namun jika tidak, maka Indonesia harus siap menghadapi lawan-lawan berat di round 4. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa lolos langsung atau harus berjuang melalui jalur round 4? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cina tiba-tiba berisyarat jika Timnas Indonesia ingin lolos Piala Dunia 2026. Perbincangan mengenai peluang Timnas Indonesia untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 semakin memanas. Kali ini, Cina tiba-tiba mengajukan syarat mengejutkan yang bisa berdampak pada nasib skuad Garuda di ajang kualifikasi. Isu ini mencuat setelah media-media Cina menyoroti pertandingan antara Australia versus Cina yang berlangsung pada 25 Maret 2025 di Hangzhou. Kekalahan 0-2 yang diderita Cina dari Australia memicu spekulasi bahwa ada pelanggaran aturan yang bisa mengguncang hasil kualifikasi. Spekulasi ini bermula dari laporan media Cina yang menyoroti status salah satu pemain timnas Australia, Cameron Burgess. Pemain yang lahir di Skotlandia ini disebut-sebut telah melanggar regulasi FIFA terkait naturalisasi. Pasalnya, Burgess pernah memperkuat timnas Skotlandia U19 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U19 2014 sebelum akhirnya membela timnas Australia U19 pada Piala Asia U19 di tahun yang sama. Menurut aturan FIFA, seorang pemain yang telah tampil dalam pertandingan resmi bersama tim nasional di level senior tidak dapat berganti asosiasi kecuali dalam kondisi tertentu. Namun dalam kasus Burgess, media Cina mengklaim bahwa perpindahannya tetap melanggar regulasi meskipun hanya tampil di level U19. Mereka berpendapat bahwa langkah Australia bisa dianggap ilegal dan harus diselidiki lebih lanjut oleh FIFA. Sebagai respons Asosiasi Sepak Bola Cina dalam kurung CFA didesak untuk mengajukan protes resmi kepada FIFA. Media Cina bahkan menuliskan bahwa CFA harus aktif memperjuangkan hal ini karena dampaknya bisa sangat besar. Jika protes ini diterima dan FIFA memutuskan untuk menghukum Australia, maka pertandingan melawan Cina bisa dibatalkan dan Cina otomatis diberikan kemenangan 3-0 serta tambahan 3 poin. Jika skenario ini terjadi, dampaknya juga akan terasa bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Indonesia sebelumnya mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia pada 20 Maret 2025. Jika FIFA memutuskan untuk mendiskualifikasi Australia, maka Indonesia juga berpotensi mendapatkan kemenangan WO dengan skor 3-0 serta tambahan 3 poin. Ini akan mengangkat posisi Indonesia ke peringkat kedua klasemen dengan total 12 poin, membuka peluang mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tentu saja, hal ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Namun hingga saat ini, FIFA masih belum mengeluarkan keputusan resmi terkait dugaan pelanggaran ini. Segala kemungkinan masih bisa terjadi dan skuad Garuda tetap harus fokus pada pertandingan yang tersisa.
Bagaimana menurut kalian? Apakah FIFA akan menerima protes Cina dan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia? Atau justru Australia akan tetap mempertahankan hasil mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bukan bantu Indonesia, ini strategi Jepang usai dipastikan lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sepertinya harus semakin waspada jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Baru-baru ini beredar rumor bahwa Jepang siap membantu Cina untuk mengamankan tiket ke ajang bergengsi tersebut. Kabar ini pertama kali mencuat dari media setempat yang menyebutkan bahwa langkah Cina ke Piala Dunia sangat bergantung pada hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di babak kualifikasi. Sebagaimana diketahui, kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain beberapa waktu lalu menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Gol tunggal Olero sukses membawa kemenangan bagi pasukan Patrick Kluivert yang sempat mendapat sorotan usai debut buruk melawan Australia. Hasil positif ini membuat timnas Indonesia semakin dekat dengan tiket ke Piala Dunia 2026. Namun di sisi lain, kemenangan tersebut justru menjadi kabar buruk bagi Cina. Mereka kini berada dalam posisi terjepit dan semakin terancam gagal lolos. Cina sebenarnya sempat mengalahkan timnas Indonesia pada pertemuan di bulan Oktober lalu. Namun setelahnya mereka justru mengalami rentetan kekalahan yang membuat posisi mereka di klasemen semakin terpuruk. Sementara itu Indonesia justru tampil lebih konsisten dan kini semakin percaya diri mengunci posisi 4 besar. Tak hanya itu, FIFA pun memperkirakan bahwa peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia lebih besar dibandingkan dengan Cina atau Bahrain. Melihat situasi ini, Cina tampaknya tidak mau tinggal diam. Mereka melakukan berbagai cara termasuk menaturalisasi pemain asal Brasil, Serginho, untuk memperkuat skuad mereka. Namun langkah tersebut tampaknya masih belum cukup untuk memastikan tiket ke putaran final. Demi menjaga peluang mereka tetap hidup, media Cina mulai menyuarakan harapan agar Jepang bisa membantu mereka dengan menyingkirkan timnas Indonesia. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Sohu, disebutkan bahwa perjalanan Cina di kualifikasi sangat bergantung pada performa Jepang. Pasalnya, di laga terakhir nanti, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Jepang dalam laga penentuan yang sangat krusial. Beberapa pihak memprediksi bahwa timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat menghadapi Cina, tetapi Jepang jelas bukan lawan yang mudah. Oleh karena itu, Cina berharap Jepang akan menurunkan skuad terbaiknya untuk memastikan kemenangan atas Indonesia. Bahkan jika timnas Indonesia mampu menahan imbang Jepang, hasil tersebut bisa berdampak buruk bagi peluang Cina menuju Piala Dunia 2026. Media Cina dengan terang-terangan menyebut bahwa Jepang memiliki peluang besar untuk membantu Cina dengan cara mengalahkan Indonesia. Sohu juga menegaskan bahwa Jepang kemungkinan besar akan memainkan pemain terbaik mereka demi memastikan kemenangan di kandang sendiri. Hal ini semakin memperjelas bahwa Cina sangat berharap pada Jepang untuk memperlancar jalan mereka ke Piala Dunia. Namun patut dicatat bahwa sepak bola adalah olahraga yang penuh kejutan. Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menciptakan sejarah dan membuktikan bahwa mereka pantas lolos ke Piala Dunia 2026. Segala kemungkinan masih terbuka dan perjuangan skuad Garuda belum berakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jepang benar-benar akan membantu Cina atau timnas Indonesia bisa membuktikan kualitasnya dengan menahan bahkan mengalahkan Jepang di kandangnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.